Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Raif dengan NIM 20010200056 dan Wan Alfi Gustiardi dengan NIM 20010200056. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang mining data, yaitu booking hotel. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang teknik analisis data yang akan dijelaskan oleh Wan Alfi Gustiardi. Pada Wan Alfi, dipersilakan. Baiklah, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Ada dua jenis data dalam penelitian tindakan ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kami di sini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka dan juga merupakan hasil dari pengukuran dan perhitungan. Perhitungan ini akan menggunakan perangkat lunak rapid miner dan juga dengan decision tree untuk klasifikasi dan prediksi yang paling populer. Untuk menghitung data klasifikasi dan prediksi membutuhkan data mining. Nah, metode data mining dalam melakukan pengumpulan informasi tentunya terdapat metode. Nah, metode yang membantu dalam proses menemukan data yaitu metode tersebut akan membantu dalam proses menemukan data. Data mining akan menyediakan perencanaan dari ide hingga implementasi akhir. Selanjutnya proses pengambilan data. Bagaimana sih proses pengambilan data itu? Tadi di atas sudah dijelaskan tentang knowledge discovery in database atau KDD. Proses atau tahapan-tahapan ini dimulai dari data mentah dan berakhir dengan pengetahuan atau informasi yang telah diolah. Nah, proses tersebut sebagai berikut. Nah, di sini ada 7 proses. Yang pertama yaitu data cleaning. Yang dimaksud yaitu proses di mana data-data yang tidak lengkap, mengandung error, dan tidak konsisten dibuang dari koleksi data. Ketahui juga data lifecycle management untuk mengetahui tentang pengolahan data. Yang kedua yaitu ada data integration, yaitu proses integrasi data, di mana yang berulang akan dikombinasikan. Yang ketiga yaitu selection. Selection ini proses seleksi atau pemilihan data yang relevan terhadap analisis untuk diterima dari koleksi data yang ada. Yang keempat yaitu data transformation. Proses transformasi data yang sudah dipilih ke dalam bentuk mining prosedur melalui cara dan agresi data. Selanjutnya itu data mining, yaitu proses yang paling penting, di mana akan dilakukan berbagai teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola-pola potensial untuk mendapatkan data yang berguna. Selanjutnya itu pattern evolution, yaitu sebuah proses di mana pola-pola menarik yang sebelumnya sudah ditemukan dengan identifikasi berdasarkan measure yang telah diberikan. Nah, yang terakhir yaitu knowledge presentation. Nah, ini merupakan proses tahap terakhir ya. Dalam hal ini digunakan teknik visualisasi yang bertujuan membuat user dalam mengerti dan menginterpretasikan hasil dari penambangan data. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke Irfan Raif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Sumber untuk data utama yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah dataset hotel booking pada sebuah format XLSX. Nah, dataset hotel terdiri dari beberapa atribut hotel. Nah, yaitu yang pertama ada scan slate, lead time, arrival date year, arrival date month, arrival date week number,
arrival date day of month, stay in weeks night, dan seterusnya. Nah, dari jumlah data pada atribut di atas terdapat 10.000 dan terdapat 31 atribut. Di data ini akan menggunakan special atribut, yaitu customer type, untuk mencari pengumpulan data menjadi data mining dengan cara memasukkan data ke Rapid Miner. Cara memasukkannya dengan cara menggunakan RAID drive. Tujuan menggunakan RAID drive yaitu untuk block mode yang digunakan mengakses data. Data yang sudah masuk akan muncul seperti pada tabel 1 dan 2 pada berikut. Nah, di sini ada tabel dari hotel booking, yaitu yang pertama di sini ada hotel, yaitu resort hotel, dan is cancelled, yaitu yang di cancel, dan lead time, dan yang terakhir ada tanggal atau tahun. Dan yang kedua, dan tabel kedua yaitu ada arrival date month dan arrival date week number. Nah, pada kemudian setelah data mentah tersebut sudah dipilih, maka akan muncul tampilan dari data mentah yang dipilih. Setelah itu, penulisan ke statistik, di mana beberapa statistik pada tiap atribut di statistik tersebut, beberapa jenis dari name, type, missing, dan statistik. Name itu berada pada data setiap kategori, seperti mail, hotel, ID, dan lainnya. Lalu, missing digunakan untuk mengecek apa ada data yang belum diisi, yaitu lihat di tabel 3. Nah, di sini. Ini adalah tabel statistik. Nah, selanjutnya di sini sebaiknya jika terdapat missing, karena data missing dapat membuat analisis menjadi rumit. Lalu ada tipe, di mana ada beberapa tipe, yaitu integer, polinomial, binomial, dan lainnya, yang berakhir statistik, yang berguna untuk mengetahui jumlah terbesar, terkecil, dan rata-rata dari setiap kategori data, bisa dilihat pada tabel 4 ini. Nah, ini adalah data statistik lagi, tabel statistik. Nah, selanjutnya yaitu pada setiap atribut terdapat values untuk menampilkan jumlah pada semua data. Berikut ini adalah data statistik pada setiap atribut tersebut. Lalu, terdapat fraction yang menghitung beberapa pesanan orang yang memilih. Hasil fraction harus 1, jika maka data tidak benar. Yang selanjutnya yaitu terdapat nama, lalu terdapat dengan namanya visualization, yaitu tujuannya memunculkan grafik di setiap atribut. Untuk grafik akan dipilih sesuai dengan yang diinginkan. Berikut ini adalah grafik dari hasil data hotel tersebut. Nah, di sini dari arrival date mode terjadi penurunan yang dimulai dari bulan November dan dilanjuti ke bulan Januari sampai Juni. Dan ini yang sebelah gambar 2 adalah arrival date day of months. Nah, selanjutnya
akan dijelaskan oleh Wan Alfi. Pada Wan Alfi dipersilakan. Nah, terakhir nih hasil dan pembahasan. Pada tahapan ini kami mengikuti tahapan pohon keputusan atau decision tree dengan menggunakan seluruh perangkat lunak RapidMiner dan Microsoft Excel 2008. Untuk aplikasi RapidMiner merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk menganalisis dataset untuk diubah sesuai kebutuhan pengguna. Tujuan ini untuk mengetahui alternatif dan menunjukkan keputusan yang dipilih. Dan manfaat menggunakan decision tree untuk mencari beberapa orang yang sedang mencari tipe mereka. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.